Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini dalam kasih Kristus. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga, masa mengenang penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi dunia. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan dan kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah kepadanya. Walaupun kita hanya beribadah secara live, tetapi itu tidak mengasihi kasih Tuhan untuk selalu mengasihi kita semua. Apakah adik-adik saling mengasihi juga? Tentunya harus saling mengasihi. Saling mengasihi papa, mengasihi mama, dan mengasihi adik dan kakak, bahkan mengasihi semua orang. Itulah anak-anak Tuhan, harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan bermazmur kepada Tuhan. Dari Mazmur 116 ayat 1 yang akan dipandu oleh teman kita. Pagi, salam sehat, salam semangat. Hari ini Gelvin akan membaca Alkitab Mazmur 116 ayat 1. Terlupuh dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amin. Mari adik-adik kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan di dalam kita mendengar cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kakak pendeta. Dan dalam doa ini
kita akan dipandu oleh teman kita. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah lagi pada hari Minggu ini. Kami sadar kalau hari-hari yang lalu kami sering membuat sedih orang tua dan teman-teman kami, terlebih Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami. Dan sekarang kami mau mendengar dan membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang kekasih, yang senang makan bersama dengan orang tua di rumah, ada nggak? Ada. Ya memang kalau kita makan bersama dengan keluarga, dengan orang tua, senang kita bisa menikmati makan bersama. Nah juga Yesus bersama dengan murid-muridnya pernah makan bersama satu meja. Waktu itu sedang dipersiapkan satu perayaan besar, yakni Hari Paskah. Dan mereka akan merayakan makan bersama, makan Paskah bersama di satu tempat. Lalu dua muridnya pergi ke kota menyediakan tempat untuk makan Paskah bersama. Dan pada malam hari, murid bersama dengan Yesus pergi ke tempat yang sudah disediakan oleh murid-muridnya sebelumnya. Ketika mereka semuanya sudah hadir di meja, lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ada di antara kamu yang akan mengkhianati saya." Kaget. Satu persatu mengatakan, "Bukan saya, Guru." Yang lain mengatakan, "Bukan saya, Guru." Dan kemudian Yesus mengambil roti yang ada di depannya, dia memecah-mecahkan roti itu. Dia bersyukur dan kemudian roti itu diberikan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu." Setelah semuanya makan roti yang diberikan oleh Yesus, kemudian Yesus mengambil lagi cawan minuman. Lalu dia perlihatkan kepada murid-muridnya. Cawan minuman ini adalah tanda persekutuan dengan seluruh orang percaya. Anggur adalah simbol dari darah yang tercurah untuk menyelamatkan manusia. Dan kemudian cawan minuman itu diberikan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, roti itu adalah simbol dari tubuh Yesus. Dan anggur itu adalah simbol dari darah Yesus. Yesus menceritakan bahwa tubuhnya akan mengalami penderitaan dan darahnya akan tertumpah untuk membasuh dosa manusia. Jadi kalau dia menderita, darahnya juga tercurah itu supaya dosa kita ditebus dan kita bisa mendapatkan keselamatan. Jadi kalau Yesus itu mengorbankan dirinya, tubuhnya menderita, darahnya tertumpah, itu karena dia sangat mengasihi kita. Kita ini berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tapi Yesus kemudian datang mengalami penderitaan, tubuhnya dan juga darahnya tercurah supaya kita ditebus dan kita diselamatkan. Nah, adik-adik yang kekasih, itulah cinta Yesus kepada kita. Ia rela menderita supaya kita diselamatkan. Itulah kasihnya kepada kita.
kasihnya kepada adik-adik, kasihnya kepada ayah, kasihnya kepada ibu, kasihnya kepada kakak, kasihnya kepada semua. Yesus telah memberikan dirinya supaya kita diselamatkan. Nah, karena itu adik-adik, kalau Yesus sudah mengasihi kita, juga kita harus praktekkan kasih itu kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada semua orang, karena kita sudah diberikan kasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama setiap hari, dimanapun kita berada, kita mengasihi semua orang, termasuk teman kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, semuanya harus kita kasihi. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, cerita Alkitab tadi bisa kita baca bersama dari Injil Markus pasal 14 ayat 13 sampai 16. Yang ada di rumah buka Alkitabnya dari Injil Markus pasal 14 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa. Doa Bapa kami yang akan dipandu oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, kita menyanyikan lagu Yang Maha Kasih. Kasihnya itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya. Mari kita dituntun oleh ayat Alkitab dari pertama Tesalonika 5 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju serahkan iman dan kasih, dan berketepungkan pengharapan keselamatan." Sambil memberi persembahan, kita menyanyi kasihnya seperti sungai.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik yang kekasih, kita akan berdoa bersama, menaikkan doa syafaat. Yang ada di rumah, kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menderita, Engkau mengalami penyiksaan, darahmu tercurah di Bukit Golgota, supaya dosa kami dibasuh dan kami diselamatkan. Semuanya Engkau lakukan sebagai tanda cinta kasih-Mu kepada kami manusia. Ajarkan juga kami untuk mengasihi semua orang, bahkan Engkau menolong kami supaya kami mempraktekkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan dan Tuhan berikan kepada kami. Di hari ini kami berdoa, berkati teman-teman kami, utamanya yang sudah dalam pendidikan. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kepandaian, supaya juga mereka pandai, pintar, dan dapat mencapai cita-citanya karena Tuhan yang menolong mereka. Berikan kesehatan kepada adik-adik kami yang belum sekolah, kiranya juga mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka juga akan menerima kekuatan baru, kesehatan baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mensyukuri ulang tahun, Tuhan berkati sehingga juga mereka akan terus menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mengasihi semua orang. Berkati orang tua kami yang selalu menuntun, mendoakan, dan selalu memberikan kepada kami semangat dalam menjalani hidup. Kiranya juga orang tua kami tetap sehat dan kuat. Berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing yang setia mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu, supaya mereka juga terus melayani, baik ketika kami berada di gedung gereja atau di rumah masing-masing, selalu kami didampingi dan selalu memberitakan kebenaran firman. Kami berdoa, berkati juga pemerintah kami, supaya dapat memerintah kami dengan baik. Juga hari ini kami berdoa bersama, kiranya seluruh pelayanan yang dilakukan untuk anak-anak di kota, di desa, dimanapun dilakukan, Tuhan berkati supaya membawa pertumbuhan iman bagi teman-teman kami, juga bagi segenap anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk menunjang pelayanan sekolah minggu, baik dalam jemaat maupun di dalam dunia ini. Inilah doa kami, semuanya ini kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengasihi kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, aktivitas kita minggu ini adalah ayat hafalan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang akan disampaikan oleh teman kita. Halo kakak-kakak, halo teman-teman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Makasih, selamat hari Minggu. Adik-adik yang ada di rumah, petunjuk hidup baru bagi kita hari ini terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik yang ada di rumah, kita tahu bahwa kita selalu disayang oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita harus juga saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita ada pesan-pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara yang pertama, Selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. yang kedua, Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. yang ketiga jaga jarak, dan yang keempat, Makan makanan bergizi dan istirahatlah yang cukup. dan yang paling penting adalah Selalu berdoa dan membaca Alkitab. selamat hari Hari Minggu. Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!